Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. I am Muhammad Fikri from Group 3, and my friend and I will explain to about public relation. Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang public relation, baik dari pengertian, tujuan, fungsi, kegiatan utama dan target dari public relation ini sendiri. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari public relation. Jadi public relation ini adalah suatu fungsi manajemen yang bertugas atau memiliki manfaat untuk membantu suatu organisasi menciptakan opini yang positif dari publik. Jadi secara tidak langsung ini akan memberikan citra yang baik pada suatu organisasi sehingga meningkatkan efektivitas dengan cara melalui komunikasi yang terarah dan terencana. Maka suatu citra positif ini akan tercipta dari komunikasi tersebut. Mungkin itu saja pengertian dari public relation. Kita lanjut ke bagian tujuan dari public relation ini sendiri, yaitu selain menciptakan opini, menciptakan citra yang positif, jadi ia juga melakukan komunikasi yang efektif sehingga ia bisa mengatur atau mengelola opini publik agar tetap kondusif dan menyelesaikan masalah dengan tepat dan memberikan solusi yang dimana ia akan menumbuhkan kepercayaan dari publik ini, dan sehingga itu akan membuat atau menciptakan dukungan untuk mencapai tujuan dari organisasi kita. Mungkin itu saja 2 poin dari saya, yaitu pengertian dan tujuannya, dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu fungsi public relation. Baik, terima kasih. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Glenn Tuardana dari nomor absen 22. Di sini saya akan menjelaskan yaitu adalah fungsi public relation serta peran utamanya. Yang pertama itu adalah fungsi dari public relation itu sendiri untuk membangun, menjaga, serta meningkatkan hubungan yang baik antara organisasi dengan publik lainnya. Yang pertama itu adalah media relation, internal relation, community relation, risk management, serta image building. Selanjutnya itu adalah peran utamanya. Peran utama dari public relation itu sendiri yaitu adalah untuk membangun citra positif, mengelola informasi, dan mengatasi isu serta kritik untuk menjaga kepercayaan dan masyarakat terhadap perusahaan. Ada beberapa peran pentingnya. Yang pertama itu adalah membangun citra positif, menjadi penghubung dengan publik, mengelola informasi dan opini, serta menangani isu dan kritis. Baiklah, itu saja materi dari saya. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Najiha dengan nomor absen 15. Saya di sini ingin menjelaskan tentang kegiatan utama public relation dan target utama public relation. Baik, saya pertama akan menjelaskan tentang kegiatan utama public relation. Yang pertama ada media relation. Media relation ini akan menjalin hubungan dengan media dan mengadakan konferensi press. Yang kedua ada social media management. Social media management ini mengelola konten dan mengadakan berbagai platform digital. Yang ketiga ada event dan campaign management. Event campaign management ini adalah merancang dan melaksanakan kampanye untuk melakukan suatu brand supaya meningkat secara drastis. Yang keempat ada corporate social responsibility yang menjalankan program memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas untuk mendapatkan brand yang bagus. Yang kelima ada krisis dan isu monitoring. Ini untuk membantu mempercepat suatu masalah dan menjaga respon organisasi agar tidak tercemar secara luas. Baik, saya akan menjelaskan yang selanjutnya, target audience public relation. Public relation itu adalah tingkat komunikasi dengan masyarakat luas, tidak hanya
menjelaskan tentang masyarakat di sekitar kita, tetapi dia menjelaskan dan berkomunikasi secara luas. Target audiens ini ada dua. Yang pertama publik internal, yang kedua ada publik eksternal. Apa sih publik internal? Publik internal itu adalah orang-orang yang ada di dalam organisasi. Public relation harus mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan mendukung suatu organisasi yang baik. Yang kedua ada publik eksternal. Apa sih publik eksternal ini? Publik eksternal ini adalah orang-orang yang ada di luar organisasi, tapi dia berpengaruh dalam reputasi keberlangsungan perusahaan untuk menjaga brand suatu perusahaan. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Oke. Perkenalkan, nama saya Fatullah dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan strategi public relation. Oke, strategi public relation ini sebenarnya ada banyak. Saya akan menjelaskan beberapa saja. Oke, yang pertama itu menentukan tujuan komunikasi, yaitu merumuskan yang ingin dicapai, misalnya meningkatkan dan memperbaiki citra atau mengedukasi publik. Yang kedua, kita dapat menganalisis target audience, yaitu memahami siapa yang akan menerima pesan, bagaimana perilaku mereka dan media apa yang mereka gunakan. Yang ketiga itu kita dapat menyusun pesan utama, yaitu merancang pesan yang jelas, singkat, relevan dan mudah difahami oleh publik. Yang keempat, kita dapat memilih media dan saluran komunikasi, yaitu menggunakan media tradisional seperti TV atau radio, media digital seperti smartphone atau media sosial, dan lain-lainnya. Yang kelima itu kita dapat melakukan program public relation, yaitu membuat kampanye atau event sosial publik atau aktivitas CRR untuk mendukung tujuan. Yang keenam, yaitu kita dapat mengevaluasi atau menganalisis hasil, yaitu menilai efektivitas program, melihat feedback publik dan mengukur dampak terhadap citra perusahaan. Oke, selanjutnya kita dapat menyimpulkan bahwa public relation ini adalah fungsi penting dalam segi promosi karena berperan membangun citra, kepercayaan dan hubungan yang harmonis dengan berbagai publik. Public relation tidak fokus pada media saja, tetapi juga pada komunikasi internet, hubungan dengan masyarakat dan manajemen krisis, sehingga perusahaan itu dapat mengelola perusahaan dengan lebih baik. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat menentukan tujuan, analisis audiens dan penyusunan pesan, sehingga perusahaan itu dapat lebih baik dalam mengelola perusahaan. Okey, secara keseluruhan, public relation ini berperan sebagai penghubung vital antara organisasi dan publik untuk memastikan keberlangsungan dan kepercayaan jangka panjang. Okey, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan terkait materi public relation itu sendiri. Mungkin terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.